Pemirsa, sebagian orang beranggapan bahwa masih muda dan sehat tidak perlu membeli polis asuransi. Sebenarnya masih muda perlu asuransi gak ya? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife bersama saya telah hadir Bapak Muhammad Irsan, Head of Training and Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Selamat pagi Chandra. Pak Irsan, masih muda, masih sehat. Apa memang perlu beli asuransi Pak? Nah, ini yang harus kita luruskan dari persepsi yang banyak selama ini. Sebetulnya asuransi itu semakin muda usia seseorang, semakin tinggi manfaat asuransi. Karena apa? Karena kita selalu, nasabah selalu membandingkan, saya kalau masih muda, masih sehat, kemudian masih seger, butuhnya asuransi untuk apa? Oke, apalagi beranggapan resiko musibah kan belum tentu terjadi belum ya tentu Pak terjadi, ya? Betul. Sementara kita tahu sekarang kan, kapan saja ada aja kondisi orang yang masih muda, sakit dan sebagainya. Nah, sebetulnya fungsi asuransi ada di situ. Semakin muda usia seseorang, semakin murah premi yang dia harus bayarkan untuk mendapatkan proteksi yang semakin besar. Jadi sebetulnya justru pada saat usia masih muda, disitulah waktu yang paling tepat untuk membeli asuransi. Tapi kembali lagi Pak, masih muda juga biasanya kemampuan untuk membeli polis asuransi pun masih terbatas ini Pak ya. Nah, sebetulnya jenis asuransi apa yang sebaiknya wajib dimiliki? Kalau asuransi fundamentalnya adalah proteksi umum. Ya, proteksi dalam arti gini, saya harus memiliki satu proteksi yang mana apabila terjadi sesuatu terhadap diri saya, nilai uang tersebut bisa memberikan manfaat buat orang yang ditinggalkan. Tapi orang selalu berpikirnya kalau masih muda pasti masih lama lah meninggalnya dan sebagainya. Mungkin yang usia-usia muda banyak juga yang berpikir lebih memenuhi kebutuhan asuransi kesehatan. Tapi kalau mau disarankan yang lebih tepatnya adalah mereka harus mempunyai proteksi dulu, kemudian menambahkan dengan asuransi kesehatan. Kalau masih lajang bagaimana Pak? Asuransi kesehatan juga tepat untuk orang yang lajang, karena kan tetap resiko kesehatan itu ada. Ataupun ada yang sekarang cukup booming di industri asuransi kita, yaitu asuransi yang memberikan proteksi dan juga memberikan investasi. Nah, anak muda biasanya tertarik dengan hal-hal seperti itu karena mereka berpikir uangnya tidak hangus, ya, kemudian investasinya berjalan dan juga dia dapat proteksinya. Oke, tadi Pak Irsan pun menyinggung mengenai asuransi kesehatan. Tapi kan asuransi kesehatan kadang-kadang suka didapatkan dari kantor ya Pak ya. Betul. Masih perlu tidak sih sebetulnya kita buang-buang uang lagi istilahnya ini Pak ya untuk beli sebuah asuransi kesehatan? Ya, kembali lagi banyak pemikiran seperti itu. Pada saat kita melihat asuransi kesehatan, kita mesti melihat bagaimana sih yang di cover oleh kantor. Apakah sudah mencukupi buat saya atau saya mesti menambahkan lagi. Contoh yang paling umum adalah misalnya gini. Dikatakan bahwa seseorang punya asuransi kesehatan, tapi di kantor memberikan proteksi untuk biaya kamar 400.000. Begitu si anak muda tadi masuk rumah sakit, biaya kamarnya ternyata 1 juta. Berarti ada kelebihan yang harus dia bayarkan. Nah, kelebihan-kelebihan seperti ini itu bisa di cover oleh perusahaan asuransi melalui asuransi kesehatan. Oke, nah sebetulnya apalagi asuransi kesehatan ya Pak ya, pastinya kalau masih muda masih belum memiliki penyakit-penyakit tertentu, jadi paling tidak bisa semua manfaatnya bisa diperoleh begitu ya Pak ya, berbeda dengan jika sudah mulai menua. Betul. Betul ya Pak ya. Oke, nah selain premi yang relatif masih murah, kiranya apalagi sih keuntungan untuk memiliki asuransi sejak usia muda Pak? Sejak usia muda, jadi gini, pada saat kita membeli asuransi, biasanya pihak asuransi mensyaratkan pemeriksaan kesehatan untuk orang-orang yang sudah berusia lanjut. Karena gini, asuransi itu diberikan pada saat orang masih sehat. Nah, yang jadi keuntungan pada saat masih muda, seperti tadi Anda Chandra sampaikan bahwa orang yang masih muda belum mempunyai penyakit-penyakit, otomatis dia akan melewati fase pemeriksaan kesehatan. Tanpa perlu diperiksa, dia sudah masuk membeli produk asuransi kesehatan. Nah, itu keuntungan lainnya. Kalau udah usia 40-45 untuk membeli asuransi kesehatan mesti diperiksa lagi apakah sudah punya penyakit atau belum dan sebagainya. Lebih repot lagi ya Pak ya Irsan ya. Terima kasih atas waktunya dan kehadirannya Pak. Dan demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Chandra Dewi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh